disebutkan tadi, kita akan membahas itu satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Antoni, NIM 1905375, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Pengetahuan Administrasi dan Arsip yang dibimbing oleh Ibu Armiati, SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi manajemen perbekalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih perbekalan tersebut. Perbekalan bisa juga disebut sebagai istilah logistik, material, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan tadi, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen perbekalan tersendiri ialah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, habis itu penyimpanan atau penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan, serta yang terakhir yakninya kegiatan penghapusan. Dari beberapa hal yang telah disebutkan tadi, kita akan membahas itu satu demi satu. Nah, masuk kita kepada proses perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu langkah awal atau kegiatan awal dalam membuat suatu organisasi. Kita di sini akan merencanakan kegiatan apa sih yang akan dibuat atau apa sih yang akan diadakan. Nah, di sini juga terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, yakninya adanya faktor fungsional, faktor biaya dan manfaat, faktor anggaran, faktor keamanan dan kewibawaan, serta faktor standarisasi dan normalisasi. Yang kedua, kita akan masuk kepada pengorganisasian. Dalam hal ini, kita akan dituntut untuk membuat suatu forum atau merencanakan suatu organisasi, membentuk organisasi yang akan kita buat demi kelancaran dari kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga, kita akan membuat adanya pengawasan. Pengawasan ini ditujukan supaya rencana atau kegiatan yang kita buat nantinya akan terlaksana dengan sebaik mungkin, sehingga keamanan dan ketertibannya akan terlaksana secara aman dan tentram. Masuk kita kepada yang keempat, adanya pengadaan. Pengadaan ini terdapat beberapa cara-cara pengadaan perbekalan, yakni adanya seperti membeli, membuat sendiri, atau pemberian atau hadiah, serta sepertinya meminjam. Hal tersebut merupakan cara-cara dalam pengelolaan pengadaan perbekalan. Nah, selanjutnya ada sistem pengadaan perbekalan. Di sini terdapat ada 3 sistem. Yang pertama itu sistem sentralisasi, di mana kerjanya di sini ditujukan kepada hanya satu unit yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada sistem desentralisasi. Kita mengetahui kalau ada kata-kata desentralisasi atau pembagian tersebut, maka di sini pekerjaannya itu dibagi atau terbagi-bagi antara satu unit dengan unit yang lainnya. Yang ketiga adanya sistem campuran. Di sini itu terdapat suatu kegiatan yang dilakukan, itu cara pengerjaannya itu campuran antara sentralisasi dengan desentralisasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pencatatan atau inventarisasi. Pencatatan ini ditujukan atau tujuannya sebagai yang pertama itu kita dapat menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua itu menjamin keamanan dari perbekalan. Di sini kita akan mencatat apakah perbekalan yang tersedia itu dapat dijamin keamanannya atau tidak. Yang ketiga itu memberikan masukan untuk menyampaikan suatu keputusan yang akan diambil. Nah, yang terakhir itu dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban. Yang masuk kita ke dalam materi yang keenam, yakninya penyimpanan atau penggudangan. Dapat kita ketahui penyimpanan tersendiri ialah suatu barang perbekalan atau barang yang telah dibeli kita akan simpan atau akan kita masukkan ke dalam gudang. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa kesalahan dalam pengelolaan penggudangan ini. Yang pertamanya yakni
sering terjadi sekali dapat kita lihat penyimpanan penggunaan itu dijadikan sebagai sebagai bak sampah, di mana barang-barang tersebut diletakkan sembarangan dan sehingga tampaknya tidak rapi sehingga dapat disebut sebagai tempat pembuangan. Yang kedua itu barang di dalam penggunaan itu dijaga sebagai ala kadarnya saja. Jadi penjagaannya itu kurang efektif. Yang ketiga itu banyaknya perbekalan yang kadaluarsa. Kita kan tahu semakin banyak barang yang ditumpuk atau barang yang disimpan di gudang, nah kan tidak teridentifikasi lagi barang-barangnya itu, tidak dapat diketahui barang ini sudah kadaluarsa atau belum. Jadi semakin banyak barang yang menumpuk, kita tidak akan mengetahui barang tersebut telah mencapai kadaluarsanya. Yang ketujuh masuk kepada pendistribusian, di mana yang selanjutnya masih dengan penyimpanan penggunaan tadi, adanya administrasi penggudangan. Fungsinya sama dengan fungsi dari pencatatan atau inventarisasi tadi, yakninya menjaga keamanan perbekalan, dapat sebagai instrumen instrumen pengawasan dan pengendalian, serta dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban. Nah, dalam penyimpanan atau penggudangan ini terdapat beberapa instrumen pendukung, yakninya seperti buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan atau stok, satu adanya bon permintaan barang, serta surat penyerahan barang. Nah, setelah kita melalui proses penyimpanan, masuk kita kepada proses pendistribusian, di mana kita mengetahui pendistribusian tersendiri ini dapat diartikan sebagai hal yang akan kita lalui untuk menyalurkan barang-barang yang telah disimpan di gudang tadi. Nah, asas-asas penyalurannya ini yakninya terdapat beberapa asas: ketepatan jenis dan spesifikasi, ketepatan nilai perbekalan, ketepatan jumlah perbekalan, ketepatan dalam waktu, ketepatan tempat, serta ketepatan dalam kondisi yang telah barang yang disampaikan. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk supaya pemeliharaan itu barang yang telah disimpan tadi dan didistribusikan tadi dapat terjaga pemeliharaannya. Nah, tujuan dari pemeliharaan tersendiri yakninya yang pertama menjaga dan menjamin setiap perbekalan tersebut. Artinya di sini itu kan kita memelihara. Nah, memelihara berarti bertujuan untuk menjaga dari setiap perbekalan tadi, apakah menjaga dari segi penampilannya, bentuknya, atau dari pemakaiannya tersendiri. Nah, yang kedua itu menjaga keamanan umurnya, harus sampai batas yang telah ditentukan supaya tidak ada barang yang kadaluarsa. Yang selanjutnya itu mendukung efisiensi dari organisasi. Setelah itu kita akan masuk kepada cara pemeliharaan barang. Nah, caranya ada dua nih. Yang pertama itu pemeliharaan secara preventif atau pencegahan. Di sini kita masih mencegah barang agar tidak rusak, agar barang tidak kadaluarsa, atau agar barang itu masih tetap terjaga keamanannya. Yang kedua, pencegahan atau pemeliharaan represif, di mana pemeliharaan ini barang itu telah rusak atau telah kadaluarsa. Nah, di sini kita akan memelihara dan memilah-milah barang tersebut. Habis itu kita akan masuk kepada penghapusan. Di sini merupakan rangkaian kegiatan yang paling terakhir sekali. Penghapusan juga dapat dikatakan sebagai penghilangan atau pengurangan pada barang tersendiri. Kenapa sih harus dihapus? Nah, di sini terdapat beberapa alasan penghapusan barang tersebut. Yang pertama itu adanya apabila barang tersebut sangat tua atau sudah sangat rusak sekali, tentu tidak mungkin kita untuk mendistribusikannya kepada khalayak ramai, karena itu sudah tidak cocok lagi atau sudah tidak pas lagi untuk digunakan ataupun dikonsumsi oleh masyarakat ramai. Nah, yang kedua itu sudah ketinggalan zaman. Kita tinggal di mana era yang sangat modern, di mana masyarakat lebih memilih mana barang yang lebih wow atau mana barang yang lebih trending.
Nah, di sini apabila barang tersebut telah ketinggalan zaman, jadi kan tidak ada gunanya lagi, maka dilakukan penghapusan. Selanjutnya, perbekalan yang berlebihan. Di sini kan kita menyediakan stok. Jadi, apabila mungkin stoknya tersebut telah mencapai batas maksimum, maka itu akan dilakukan penghapusan. Serta perbekalan yang hilang. Nah, di sini perbekalan yang hilang tentu akan dihapuskan. Apabila tetap diteruskan, maka kita akan mengalami kekeliruan. Selain itu, terdapat juga cara-cara penghapusan seperti dijual, dimusnahkan, dihibahkan, atau cara yang selanjutnya itu seperti dipindahkan. Nah, di sini kenapa sih harus belajar administrasi perbekalan tersebut? Nah, tujuannya yang pertama supaya kita itu dapat menyediakan perbekalan atau kebutuhan atau menyediakan perbekalan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua itu dapat menyediakan informasi, serta menyediakan logistik dan dapat menjaga dan mempertahankan perbekalan yang kita miliki. Nah, persoalan-persoalan apa sih yang sering terjadi dalam administrasi perbekalan ini? Seperti salah pencatatan, salah perencanaan, lalai rawat, lalai catat, lalai kontrol. Itu juga dapat menjadi persoalan atau permasalahan dalam administrasi perbekalan ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada azas-azas dalam manajemen perbekalan. Azas-azasnya ini ialah seperti azas keahlian, di mana di sini akan dituntut keahlian kita dalam menciptakan atau menyediakan dari sebuah perbekalan tersebut. Yang kedua itu azas kreativitas. Kreativitas ini dapat dikatakan dengan bagaimana imajinasi kita atau bagaimana keterampilan kita dapat membuat perbekalan tersebut menjadi lebih menarik. Nah, yang ketiga azas ketelitian. Yang empat azas ketertiban serta kedisiplinan. 5 azas kualitas pelayanan. 6 azas kesempurnaan watak. 7 azas efektivitas. Dan yang terakhir itu adanya azas efisiensi. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas tentang etika dan moralitas. Kita mengetahui setiap hal yang kita lakukan pasti ada etika dan ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak boleh kita langgar. Salah satunya di sini dalam administrasi perbekalan, kita dilarang untuk meminta bonus. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat berdampak kepada perbekalan yang telah tersedia tersebut, karena perbekalan tersebut telah sesuai dengan stok-stok yang telah ditentukan. Yang kedua itu harus merencanakan pengadaan perbekalan itu secara matang. Jika tidak, tentu kita akan mengalami banyaknya permasalahan yang akan terjadi ke depannya. Nah, sekian dari saya tentang manajemen administrasi perbekalan tersebut. Jika ada penyampaian ataupun salah kata dalam menyampaikannya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu atau teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya harap kalian dapat mengambil apa-apa saja pelajaran yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang dari saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.